Ibu gimana keadaan tangannya, Bu? Tadi dokter bilang pergelangan tangan ibu retak, jadi sementara harus digips. Karina sama Bu Nurma udah bener-bener keterlaluan. Dia bisa setega itu sih bikin tangan ibu sampai retak kayak gini. Pak Wijaya dengar baik-baik. Kamu selidiki kenapa saham atas nama Karina bisa beralih nama menjadi Radit tanpa pengetahuan saya dan juga Karina. Ini adalah perbuatan ilegal, kriminal, dan penipuan. Aku pergi dari kantor kamu bukan karena aku menghindarin kamu. Tapi karena tadi aku sempat ngeliat Rena buru-buru pergi dari kantor. Dan gelagatnya mencurigakan. Sampai akhirnya aku ikutin dia, ternyata dia pergi ke Mahoni Resto. Dan di sana aku curiga kalau dia ketemu sama pelaku yang nabrak Akira, Mas. Ada perlu apa ya, Pak? Kedatangan kami ke sini untuk mencari Bu Karina atas laporan tindakan penganiayaan terhadap Ibu Desiana. Kasus Bu Desiana? Kami telah mengantongi bukti visum dari rumah sakit. Mohon kerjasamanya agar kooperatif. Kami harus membawa Bu Karina ke Polsek Jatibaru sekarang juga. Aku harus cari cara biar bisa kabur dari Mirsa. Mirsa, kamu harus percaya sama saya. Saya itu benar-benar gak sengaja. Itu semua karena saya lagi emosi. Dan saya hilaf. Saya minta maaf. Saya janji saya gak akan nyakitin ibu kamu lagi. Kamu pikir saya percaya? Maaf ya, tapi kali ini kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu. Cepat, Pak. Baik, Bu. Lepasin. Enggak. Lepas. Enggak. Mirsa sakit. Kalian tenang dong. Lepas. Pak, cepet, Pak. Bu, maaf, jangan ribut di sini. Bu, bayar dulu, Bu. Pak, itu tas saya dibawa kabur sama dia. Iya, tapi bayar dulu, Bu. Nanti saya bayar. Saya minta handphone Bapak, biar saya masukin nomor saya. Ini. Nanti Bapak bisa kontak saya. Karina! Karina! Tumben sekarang kamu jadi dekat sama Vena. Mirsa jadi curiga tuh. Dia jadi mikir kalau kamu sama Vena ada hubungannya sama kecelakaannya Akira. Ini semua pasti karena Mirsa tuh masih marah sama aku. Makanya dia jadi nuduh aku, kan? Kamu tinggal jawab aja, Kak. Kamu ke rumah Vena ngapain? Ya aku marah lah pasti sama Vena. Jadi KTP aku tuh hilang di kantor kamu. Terus dia yang temuin. Bukannya dikembaliin malah disalahgunain. Dia pakai KTP aku sebagai pinjaman online-nya dia. Sampai debt collector tuh datang ke rumah loh. Buat nagih. Ya kalau memang benar itu kenapa kamu nggak cerita dari kemarin? Ya kamu kan lagi sibuk. Ya kalau misalkan kamu nggak percaya, kamu tanya aja sama Bi Ida sama Bang Udin. Debt collector tuh sampai ke rumah loh. Ida, Bang Udin. Iya Bu. Iya, bisa. Tuh kamu tanya. Benar, ada debt collector datang ke rumah. Bener Pak. Iya, betul, Pak. Ayo. Aku gak nyangka ya. Mirsa tega banget nuduh aku. Padahal kan ada SP3 dari kepolisian. Masih aja dia nuduh aku. Jangan-jangan gara-gara dendam pribadi, makanya dia berani nuduh aku. Tapi yang terpenting, kamu percaya kan sama aku? Ya kan, Zak? Nanti coba aku bicara sama Mirsa. Aku pergi dulu, Kak. Tapi aku gak boleh tenang dulu. Karena masalah ini belum selesai. Halo, Vena. Ada yang mau saya bicarakan sama kamu.
Tapi ini di luar urusan kantor. Saya tunggu kamu di Violet Cafe ya. Karina, berhenti! Kamu tuh makin lama makin stres ya. Saya tuh stres karena kamu. Kepada ibu kamu saya makin gila, tau nggak? Bisa-bisanya kamu bawa ibu saya. Emang ini cuma penjara yang bisa bikin kamu sadar. Kalian itu benar-benar ibu dan anak gak punya hati nurani. Laporin saya ke polisi, padahal kalian yang ngerebut kebahagiaan saya. Lepasin, Mirsa. Harus berapa kali sih saya bilang? Saya dan ibu saya nggak pernah ngerebut kebahagiaan kamu. Kamu sadar dong. Kamu sendiri yang udah bikin kamu kayak gini. Harusnya kamu yang sadar diri. Pergi dari hidup saya dan papa saya. Saya udah muak sama kamu, Mirsa. Enggak, apalagi ibu kamu pakai ngelaporin saya ke polisi. Saya nggak mau masuk penjara. Lepasin saya, Mirsa. Kamu nggak boleh pergi. Saya nggak akan melepasin kamu. Iya. Lepasin saya, bawa kamu ke kantor polisi. Lepasin polisi yang bisa bikin kamu jerah. Lepasin saya, Mirsa. Bu Mande, kira-kira si Karina itu udah ditangkap polisi apa belum ya? Kok jantung saya jadi deg-deg ser begini ya? Saya juga cemas, Pok. Karina itu pasti panik berurusan sama polisi. Bukan panik lagi, Bu Mande. Pasti dia ngereo. Makanya tuh dia kabur. Kita tunggu kabar dari ayahnya Mirsa aja, Pok. Kelamaan, Bu Mande. Yang ada nih kita nggak ngapa-ngapain saking penasarannya. Ya Bu Mande telepon aja Pak Pramana. Tanyain udah ditangkap apa belum. Terus saya telepon Mas Pramana. Harus nanya apa, Pok? Masa saya tanya Karina udah ditangkap polisi atau belum? Kan nggak pantas. Lah iya ya. Bu Mande, kan Pak Pramana nyuruh Bu Mande juga laporin ke polisi. Coba dah tanya pelan-pelan supaya dia kagak kesinggung, terus jangan kelihatan kita kepo banget. Telepon dah. Ben, kamu cari Karina sampai ketemu. Kamu datangi tempat-tempat yang biasa dia kesana. Siapa? Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Karina gimana, Mas? Karina masih dicari polisi. Dan aku juga udah suruh orang-orangku untuk mencari dia. Maafkan aku ya, Mas. Ini semua gara-gara aku. Mas, apa aku cabut laporannya saja ya? Oh, jangan dulu. Kita tunggu perkembangannya. Desi, kamu jangan merasa bersalah karena kamu sudah melaporkan Karina. Ini demi kebaikan dia. Aku ingin dia tidak menyakiti siapapun, termasuk kamu dan juga Mirsa. Iya, Mas, tapi kasihan Karina. Aku juga merasakan perasaan yang sama, Desi. Apalagi aku adalah ayahnya yang selama ini bersama dia dan mendidik dia. Tapi aku sengaja meminta kamu untuk melaporkan dia ke polisi. Karena aku ingin dia berubah menjadi orang yang baik. Menjadi penurut seperti dulu. Kamu sabar ya. Nanti kalau ada perkembangan aku kabari. Iya, Mas. Sudah dulu ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang ajar si Desi. Ternyata dia yang laporin Karina. Gak bisa didiemin ini. Aku harus labrak dia. Markum. Cepetan sekarang juga. Anterin Uni ke rumahnya si Mirsa. Mau ngapain ini ke sana? Mau cari ribut lagi ya? Uni mau acak-acak ke rumahnya Desi. Karena dia udah ngelaporin Karina ke polisi. Kata siapa, Uni? Kayaknya Bu Desi nggak mungkin deh tega begitu. Kata siapa? Itu Pak Pramana yang nyuruh Desi ngelaporin ke polisi. Harusnya kan Desi nggak mau. Ini malah dasar orang jahat tuh dia. Malah dia ngelaporin Karina. Karena dia mengambil kesempatan supaya Karina makin hancur, Markum. Kok Pak Pramana tega nyuruh Bu Desi ngelaporin anak kesayangannya? Tuhan, Markum. Udah dia nggak usah kebanyakan nanya. Cepetan, antri Uni. Udahlah, Uni. Mending kita nggak usah ikut campur sama masalah ini. Kalau Pak Pramana tahu nih ngelabrak Bu Desi, dia bisa murka dan usir kita dari rumah ini. Uni mau jadi gembel lagi.